Bab 941 Individu paling kuat di bawah alam dewa surgawi. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, kota-kota besar telah didirikan di seluruh negeri, beberapa berukuran beberapa ratus kilometer persegi, beberapa memiliki tembok kota yang tinggi, dan beberapa telah dibangun di tempat berkumpulnya titik-titik berkumpulnya spirit ki. Lalu lintas sibuk di wilayah ini dan jalanan dipenuhi oleh penggarap inti emas. Di bawah tanah, individu dengan spirit vision akan menemukan spirit veins yang tak terhitung jumlahnya tersebar di bawah tanah seperti jaring. Mereka sama pentingnya bagi kota seperti halnya pembuluh darah bagi tubuh manusia. Menakjubkan, setiap kota di sini seperti kota kerajaan di wilayah Beihan, seru Mu Hongti. Wilayah Beihan hanya memiliki kota dengan skala yang sama, kota kerajaan. Namun, wilayah surgawi reinkarnasi memiliki lebih dari selusin. Perbedaan tersebut menunjukkan besarnya kesenjangan antara kedua wilayah tersebut. Semakin dekat mereka ke pusat wilayah surgawi reinkarnasi, lalu lintas menjadi semakin sibuk. Tunggangan mereka yang kuat dan kendaraan mewah menunjukkan bahwa para pembudidaya tersebut berasal dari sekte bergengsi. Bahkan ada yang melakukan perjalanan dengan iring-iringan mewah yang terdiri dari 100 pelayan. Banyak dari kendaraan tersebut adalah harta karun roh, beberapa bahkan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Harta karun roh tingkat tinggi sama langkanya dengan harta karun surgawi. Bahkan keluarga Beihan yang kuat seperti keluarga Zhao Juexian hanya memiliki beberapa harta karun roh tingkat tinggi. Ditambah lagi, harta karun Dharma terbang adalah harta roh yang paling langka. Kendaraan terbang bermutu tinggi sama nilainya dengan harta karun kuasi surgawi. Barang-barang mewah ini hanya diperuntukkan bagi pewaris kaya dari sekte-sekte yang berkuasa, dan kebanyakan hanya untuk pertunjukan. Sungguh membuang-buang sumber daya, kata Lin Wuhua dengan alis berkerut. Ketiga gadis itu sering bepergian dengan Chen Fan, tetapi mereka masih takjub dengan kemewahan wilayah surgawi reinkarnasi. Kereta biasa Chen Fan tampak tidak pada tempatnya di sungai kemewahan. Kultivasi bukan untuk mengejar kesia-sian, melainkan untuk mencari kebenaran dan keabadian. Apa gunanya memamerkan pernak-pernik ini? Chen Fan menggelengkan kepalanya. Chen Fan telah melihat tulang busuk di bawah kulit mewah itu. Planet Tianhuang tidak pernah mengalami perang selama bertahun-tahun, dan terisolasi dari alam budidaya lainnya. Kehidupan yang damai telah menidurkan para penggarap ke dalam rasa aman yang palsu, yang kemudian menjadi tempat berkembang biaknya kesombongan dan narsisme. Wilayah Beihuang berada di tanah tandus yang tandus, jadi tidak ada masalah yang terlalu buruk. Namun, wilayah surgawi reinkarnasi berada di dekat jantung Tianhuang, pemanjaan diri dan pesta pora merajalela di sana. Chen Fan mengabaikan pandangan kasihan dan menghina di sekelilingnya dan berkata, mari kita mengunjungi kota Tianyuan dulu. Kota Tianyuan hingga wilayah surgawi reinkarnasi sama dengan kota bintang jatuh di wilayah Beihuang. Itu adalah pusat wilayah tersebut. Sekte paling kuat di wilayah surgawi reinkarnasi, Gunung Reinkarnasi terletak di sana. Gunung Reinkarnasi berusia lebih dari 100.000 tahun, dan merupakan salah satu sekte terkuat di Tianhuang. Keluarga Wang atau sekte pedang surgawi tidak bisa dibandingkan. Salah satu contoh untuk membuktikan kehadirannya yang luar biasa adalah fakta bahwa sekte reinkarnasi memiliki Tuhan surgawi untuk setiap generasi. Pencapaian ini saja sudah bisa mempermalukan 90% faksi lainnya. Selain Gunung Kaisar dan 9 sekte lainnya di 10 wilayah surgawi utama, tidak ada orang lain yang bisa mengklaim prestasi seperti itu. Ini kota yang makmur. Ketiga gadis itu tercengang dengan apa yang mereka lihat ketika mereka tiba di kota. Kota Tianyuan beberapa kali lebih besar dari kota bintang jatuh dan memiliki lebih dari puluhan juta penduduk, semuanya adalah petani. Spirit Ki berlimpah di kota, dan bahkan membentuk spirit mist di beberapa daerah. Sebagian besar tempat tinggal berada di Conate Spirit level atau lebih tinggi. Penggarap inti emas adalah pemandangan umum di jalanan. Guru, kota Tianyuan telah dipuji sebagai kota budidaya abadi. Legenda mengatakan bahwa itu dibangun di atas vena roh besar dengan ki roh yang sangat padat sehingga akan mengangkat manusia ke alam budidaya dalam 10 tahun, kata Zhao Juexian sambil membungkuk. Dia mengenakan pakaian hitam seperti biasanya. Dia melanjutkan, lingkungan yang mendukung telah menarik para petani dari berbagai tempat hingga daerah tandus. Mereka tidak hanya dapat menikmati spirit ki yang melimpah, tetapi juga bergabung dengan sekte reinkarnasi yang kuat, sehingga banyak yang berharap untuk menjadi murid.
Namun, Sekte Reinkarnasi memiliki persyaratan paling ketat untuk menerima murid. Setiap murid yang gagal membentuk inti emas tingkat 4 akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Apa? Ketiga gadis itu terkejut. Inti emas tingkat 4 jarang terjadi bahkan di antara anggota keluarga Dewa Surgawi. Lin Wuhua baru level 5. Itu hanyalah tanda lain dari kekuatan sekte tersebut. Seseorang yang berbakat seperti Lin Wuhua akan menjadi salah satu murid sekte yang paling tidak disukai. Namun, Chen Fan tidak terpengaruh dengan apa yang didengarnya. Jauh di alam semesta, banyak sekte abadi yang langsung melarang muridnya mencapai inti emas jika mereka tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mencapai tingkat superior. Sekte ilahi di Tanah Suci memiliki persyaratan yang lebih ketat daripada sekte abadi. Sekte-sekte itu dipenuhi oleh para penggarap agung yang kuat. Namun, kekuatan seperti itu berada di luar pemahaman Zhao Juexian dan ketiga gadis itu. Kota Tianyuan sangat besar. Mereka menemukan tempat untuk bermalam sebelum berangkat mencari Xiao Mang. Pintu masuk sekte reinkarnasi terletak tepat di luar gerbang kota. Dilihat dari jauh, sekte ini dikelilingi oleh pegunungan dan lembah yang subur. Beberapa gunung tingginya lebih dari 10.000 meter, menjulang tinggi di atas segalanya seperti raksasa. Puncak gunung-gunung itu dikelilingi oleh awan tempat naga menari bersama binatang buas roh lainnya. Mantra suci keluar dari setiap pori dan celah di tanah. Ini adalah tanah suci. Yun Yier tercengang dengan pemandangan itu. Lin Wuhua juga mencengkeram gagang pedangnya dengan penuh semangat. Jika mereka bisa berkultivasi di lingkungan yang begitu indah, kemungkinan besar mereka bisa mencapai tingkat jiwa yang baru lahir. Sekte reinkarnasi benar-benar memenuhi reputasinya. Saya pikir kekuatannya adalah yang kedua setelah Gunung Kaisar, Zhao Juexian kagum. Namun, bagaimana kita bisa melewati gerbang dan menemukan Xiao Mang? Kata Mu Hongti sambil mengerutkan kening. Jangan khawatir tentang hal itu. Chen Fan sama sekali tidak khawatir. Sebelum Sensi membawa Xiao Mang pergi, dia telah meninggalkan barang pribadinya sebagai jaminan. Chen Fan seharusnya bisa memasuki gerbang setelah menunjukkan item ini kepada penjaga. Jika gagal, tidak akan terlalu sulit bagi Chen Fan untuk menerobos masuk ke sekte tersebut. Dia berada di dekat transformasi kelima roda dewa, dan tidak akan takut pada penggarap jiwa yang baru lahir. Namun, kita perlu mencari tahu apa yang terjadi dengan Sensi dan apakah Xiao Mang masih di sekte reinkarnasi. Bukanlah tugas yang mudah untuk menjelajahi dunia kultivasi. Namun, Zhao Juexian tahu persis ke mana harus pergi. Dia memimpin kelompok itu ke sebuah gedung seolah-olah dia telah melakukannya berkali-kali sebelumnya. Istana Brahma. Chen Fan melihat kata-kata di plakat itu. Tuan, Istana Brahma adalah resor mewah terkenal di Tianhuang. Anda dapat membeli apapun di sini dengan batu roh, termasuk banyak rahasia. Dari mempelajari detail kondisi Gunung Kaisar saat ini, hingga membeli putri keluarga Dewa Surgawi sebagai pelayan. Anda dapat melakukan apa saja di sini, langit adalah batasnya, kata Zhao Juexian dengan hormat. Benar-benar, membeli putri keluarga Tuan Surgawi. Yun Yier membelalak tak percaya. Kehormatan dan reputasi adalah dua hal terpenting bagi keluarga Tuan Surgawi. Membeli salah satu anggota keluarga mereka dan menggunakannya sebagai pelayan adalah sebuah penghinaan yang tidak tahu malu. Bahkan keluarga yang lebih rendah seperti keluarga Feng memiliki harta yang kuat seperti pedang pemusnahan surgawi, apalagi yang lebih kuat. Rumornya, Istana Brahma didukung oleh penguasa surgawi. Sementara itu, dibutuhkan sejumlah besar batu roh untuk melakukan transaksi semacam itu. Pemandangan di dalam Istana Brahma jauh berbeda dengan di luar. Dilihat dari luar, Istana Brahma hanyalah sebuah bangunan biasa berlantai 3. Namun, interiornya lebar dan luas. Itu lebih besar dari supermarket terbesar di planet bumi yang pernah dilihat Chen Fan. Seluruh bangunan memiliki lebih dari 100 tingkat, dan masing-masing memiliki cita rasa dan gaya uniknya sendiri. Perluasan ruang adalah akibat langsung dari arai Dharma. Dibutuhkan penggarap jiwa yang baru lahir untuk memperluas ruang hingga tingkat ini. Ini hanya menunjukkan betapa kuatnya Istana Brahma. Bolehkah aku membantumu? Seorang penyambut datang dan bertanya kepada mereka. Penyambut ini mengenakan kain biru polos dan merupakan salah satu pelayan tingkat rendah. Yang berlevel lebih tinggi mengenakan pakaian ungu dan hitam. Namun, bahkan pelayan tingkat rendah ini telah mencapai ranah inti emas. Di luar gedung ini, dia bisa saja menjadi seorang tetua di keluarga terkenal, tapi di sini, dia hanya penyambut tamu.
Setelah diberitahu apa yang diinginkan pelanggan, pelayan itu membawa mereka ke lantai atas. Chen Fan melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa semua orang yang melewatinya adalah penggarap inti emas tingkat puncak. Banyak dari mereka dikelilingi oleh gadis-gadis menarik dan memiliki banyak uang untuk dibelanjakan. Kekayaan dan kekuasaan mereka memberi mereka kesan angkuh. Teman-teman Chen Fan semuanya adalah penggarap terhubung, pakaian mereka yang rendah dan sederhana juga membuat mereka terlihat tidak pada tempatnya. Namun, kecantikan Lin Wuhua yang menakjubkan telah menarik banyak perhatian. Semua orang tahu bahwa hanya orang kaya dan berkuasa yang bisa masuk ke Istana Brahma, jadi semua orang membiarkan mereka sendirian. Kemewahan dan kemewahan Istana Brahma telah membuka mata ketiga gadis itu terhadap pesta pora. Di salah satu lantai, mereka melihat seluruh ruangan telah terisi oleh genangan besar anggur berkualitas yang dibuat di kota Longhua. Di dalam kolam ada banyak gadis pelayan yang berpakaian minim. Salah satu dari gadis-gadis itu semenarik Mo Hongti dan Yun Yier, beberapa bahkan memiliki kecantikan yang bisa menyaingi Lin Wuhua. Pemandangan itu tidak cocok bagi Yun Yier. Chen Fan memasang wajah acuh tak acuh dan mengikuti pelayan itu. Akhirnya, mereka sampai di lantai 57. Departemen ini berspesialisasi dalam bisnis rahasia. Chen Fan memperhatikan banyak kehendak ilahi begitu dia masuk. Salah satunya menarik perhatian Chen Fan. Dia melihat ke arah pembicara. Pernahkah Anda mendengar bahwa Dewi Gunung Reinkarnasi, Sensi, akan keluar dari budidaya pengasingannya? Saya mendengar bahwa dia telah membuat kemajuan besar dan akan mengklaim tempat nomor 1 di Longevity Roll. Itu berarti dia akan menjadi individu paling kuat di bawah alam dewa surgawi. Banyak penggarap inti emas yang kuat berkumpul dalam kelompok kecil, minum dengan tenang. Mereka berkomunikasi hanya dengan menggunakan kehendak ilahi mereka. Beberapa dari mereka menghentikan apa yang mereka lakukan ketika mereka melihat Chen Fan masuk. Namun, begitu mereka melihat mereka diantar oleh pelayan tingkat rendah dengan pakaian biru, mereka mencibir Chen Fan dalam pikiran mereka dan melanjutkan bisnis mereka. Banyak dari mereka adalah penggarap inti emas tahap akhir, jadi pelayan berpakaian biru berada di bawah mereka. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Chen Fan bahkan tidak memperhatikan komunikasi kehendak ilahi dari para kultivator di bawah alam jiwa baru lahir. Sensi akan keluar dari isolasinya. Chen Fan sedikit terkejut. Dia ingat hari ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya dan kagum betapa cepatnya waktu berlalu. Gadis sombong dengan sayap perak akhirnya akan mendapatkan inti emas tingkat ilahi dan menjadi seorang kultivator sejati. Saya telah mendengar bahwa Gunung Reinkarnasi tidak mengeluarkan biaya apapun dalam membantunya mencapai inti emas tingkat ilahi. Beberapa leluhur jiwa yang baru lahir memesan sejumlah ramuan dari Kaisar Pengobatan. Mereka menyiapkan arai surgawi tertinggi untuk menarik spirit ki dari dunia etiril. Mereka bahkan memberinya seni ilahi yang diturunkan dari seorang penggarap agung untuk memperkuat fondasinya. Patriark leluhur jiwa yang baru lahir. Kaisar Pengobatan. Arai surgawi tertinggi, seni ilahi, mendapatkan salah satu dari ini akan menjadikannya sasaran kecemburuan, apalagi jika semuanya digabungkan. Bahkan beberapa petinggi di kawasan itu menggelengkan kepala dan mengagumi kekayaan Sensi. Saat Dewi Sensi keluar dari pengasingan setelah dia mencapai inti emas tingkat ilahi, dia bahkan akan mengungguli Li Huaixian dan Jun Aochen dan berdiri sejajar dengan pangeran ilahi dari Kaisar Gunung, sela seseorang. Hehe, saat itu, kita mungkin harus memanggilnya Dewi Ilahi, bukan sekadar Dewi. Saya bertaruh setengah dari talenta Tian Huang akan berkumpul untuk memberi selamat padanya, termasuk Li Huaixian dan Jun Aochen, kata kultivator muda lainnya sambil menyeringai. Namun, ada juga suara yang berbeda. Beberapa orang berpendapat bahwa karena Jun Aochen dan Li Huaixian adalah pejuang yang tangguh dalam pertempuran, mereka memiliki peluang lebih besar untuk mencapai alam Nas Chen Sol. Ditambah lagi, kekuatan yang mereka wakili tidak kalah kuatnya dengan Gunung Reinkarnasi. Namun, suara lain dengan cepat membantah. Setiap generasi pangeran ilahi telah mampu mendominasi dunia dan menjadi kultivator terkuat di alam jiwa baru lahir. Di masa lalu, beberapa pangeran ilahi bahkan mampu terbang keluar dari Tian Huang dan menguji kemampuan mereka di planet lain. Jun Aochen dan Li Huaixian tidak bisa dibandingkan. Saat orang-orang bertukar pendapat, Chen Fan merasa semakin khawatir pada gadis itu. Chen Fan mengetahui kesulitan untuk mencapai inti emas tingkat ilahi lebih baik dari siapapun. Meski memiliki kekuatan yang sangat besar,
proses untuk mendapatkannya bisa jadi berbahaya. Dia mungkin menelan lebih banyak daripada yang bisa dia kunyah. Baiklah, sebaiknya aku membantunya demi Xiao Mang, pikir Chen Fan dalam hati. Saat Chen Fan mendengarkan, dia menyadari bahwa topiknya telah berubah tentang dirinya dan pertarungannya. Mereka kagum pada kemampuan Chen Beixuan dalam mengambil harta karun surgawi dengan tangan kosong. Beberapa orang yakin bahwa Chen Fan lebih kuat daripada mereka yang berada di peringkat teratas Longevity Roll. Terlepas dari pencapaian Chen Fan yang luar biasa, tidak banyak orang yang benar-benar melihat peristiwa tersebut secara langsung. Oleh karena itu, banyak kultivator remaja yang belum mempelajari banyak pelajaran hidup namun menolak untuk percaya bahwa seorang pemuda dari daerah tandus dapat mencapai puncak daftar panjang umur. Di mata penduduk 10 wilayah surgawi utama, bahkan wilayah Beihuang dianggap sebagai gurun terpencil, terlebih lagi jika menyangkut wilayah tandus. Seolah-olah warga Shanghai dan Beijing meragukan seseorang yang tinggal jauh di dalam hutan di Tiongkok Selatan yang miskin akan diterima di Harvard. Mendesah, Anda belum melihatnya sendiri, bukan? Chen Beixuan adalah Raja Eliksir, setara dengan Dewa Surgawi. Kamu harus berhati-hati ketika berbicara tentang dia, kata seorang tetua yang membawa pisau di punggungnya sambil menghela nafas. Wajah tetua itu berkerut, namun energi yang mengalir di dalam dirinya adalah yang terkuat di antara semua orang di sekitarnya. Dia tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Dewa Surgawi. Namun, dia berbicara pelan-pelan, sehingga tidak banyak orang yang mendengarnya. Chen Fan tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan dan kemudian menghilang selama setahun. Dia tidak lagi menjadi fokus perhatian semua orang. Namun, Chen Fan tidak mempermasalahkan kesombongan orang-orang itu. Dia berjalan ke tengah ruangan dan berbicara dengan manajer lantai. Manajer itu mengenakan pakaian emas. Saya ingin membeli informasi. Saya mencari seorang gadis Tionghoa bernama Xiao Mang. Dia dibawa ke sekte reinkarnasi oleh Dewi Sensi sekitar 4 tahun lalu. Saya ingin tahu apakah dia masih di sekte reinkarnasi dan jika demikian, bagaimana kabarnya. Sebelum manajer itu menjawab, suara seorang wanita berkata, "Siapa Anda? Mengapa kamu mencari kakak magang juniorku?" Ada nada tajam dalam suara wanita itu yang tidak cocok dengan Chen Fan. Dia menoleh dan melihat pembicara sedang duduk di dekat meja batu bersama 2 tamu lainnya. Yang satu perempuan, dan yang lainnya laki-laki. Pembicara dan gadis lainnya memiliki perbedaan usia yang jauh dan sikap yang sangat berbeda. Namun, mereka berdua luar biasa cantik dan tampak seperti saudara perempuan. Meskipun mereka masing-masing hanya berada di Conate Spirit tahap awal dan pertengahan, aliran energinya stabil dan terkendali. Tampak jelas bahwa mereka adalah kultivator yang kompeten. Sementara itu, pemuda yang duduk di antara kedua gadis itu mengenakan jubah panjang berwarna putih dan sedang memainkan teko kecil di salah satu tangannya. Chen Fan memperhatikan setidaknya 8 harta karun roh pada dirinya. Tingkat pencapaiannya berada di sekitar inti emas tahap akhir, kekuatan dahsyat yang harus diperhitungkan di wilayah Beihan. Kamu kenal Xiao Mang? Chen Fan bertanya. Pembicaranya adalah yang lebih muda dari keduanya. Dia mendongak dan cemberut. Pernahkah Anda tinggal di bawah batu? Siapa di wilayah surgawi reinkarnasi yang tidak mengenal saudara perempuan sekte saya Xiao Mang dan bakatnya yang luar biasa? Dia adalah murid penatua Yuelon dari Valet Moon Peak dan dia mencapai alam Conate Spirit dalam waktu kurang dari 3 tahun. Dia sudah berada di tahap pertengahan dari Conate Spirit. Leluhur kita percaya bahwa dia lebih berbakat daripada suster sekte Sensi. Saat dia berkultivasi, seekor naga muncul untuk menjaganya. Itulah sebabnya orang-orang memanggilnya Dewi Naga Sejati. Semua orang tahu ini. Cukup, kakak perempuan gadis itu yang dingin dan penyendiri memotongnya. Tuan kami sering mengingatkan kami untuk merahasiakan hal-hal tentang Xiao Mang. Apa yang kamu bicarakan kepada orang asing? Wajah gadis muda itu menjadi gelap dan duduk diam. Kakak perempuan itu kemudian menoleh ke arah Chen Fan dan berkata dengan suara dingin, "Rekan kultivator, saya tidak yakin mengapa Anda mencari Xiao Mang, tetapi saya harus memperingatkan Anda. Gunung Reinkarnasi adalah sekte surgawi yang kuat. Penatua Yuelon berada di peringkat 5 besar di antara semua penatua di sekte kami. Saudari sekte kami, Xiao Mang, adalah biji matanya. Jika kamu berencana membawa Xiao Mang pergi, sebaiknya kamu berhenti sekarang." Itu adalah peringatan keras. Terima kasih. Saya saudara laki-laki Xiao Mang. Chen Fan mengangguk.
Dia berpendapat bahwa di balik topeng dingin gadis itu ada hati yang baik. Chen Fan merasa lega setelah mengetahui bahwa Xiao Mang masih hidup dan sehat. Dia meninggalkan ruangan karena ada urusan lain yang harus diselesaikan di Istana Brahma. Melihat sosok Chen Fan yang menghilang, gadis muda itu bertanya dengan ragu, "Kakak, jika dia benar-benar saudara laki-laki Xiao Mang, bukankah kita harus bersikap lebih baik padanya? Aku khawatir Xiao Mang akan marah pada kita karena bersikap kasar pada kakaknya." Xiao Mang adalah bintang baru di kalangan generasi muda di Sekte Reinkarnasi. Di sisi lain, kedua gadis itu berasal dari klan keluarga yang kuat di sekte tersebut, keluarga Zhu di Sungai Wei. Namun, bahkan pengaruh keluarga mereka tidak dapat menandingi pengaruh Xiao Mang di sekte tersebut. Kemarahan Penatua Yuelon sendiri akan mengakibatkan pengusiran kedua gadis itu. Kakak perempuan itu memasang wajah dingin dan menahan diri untuk tidak menjawab. Melihat kegelisahan yang semakin besar di wajah gadis muda itu, pemuda berjubah putih itu tersenyum hangat dan berkata, "Ning Sui, Dewi Naga sejati dibawa ke kita oleh Dewi Sensi sendiri. Dia membangunkan keturunan naga sejati dalam waktu kurang dari 3 tahun. Dia pasti berasal dari garis keturunan yang bergengsi." Zhu Ning Sui bingung. Namun, sekelompok orang asing yang kamu lihat, pemuda itu melanjutkan, selain gadis berpakaian hitam, mereka semua hanya berada di level Conate dengan seni yang sangat rata-rata. Bagaimana mereka bisa berhubungan dengan Dewi Naga Sejati? Dewi Xiao Mang akan menjadi naga sejati di langit, sementara orang asing itu selamanya akan menjadi cacing yang membajak bumi. Kesombongan dan kebanggaan melintas di mata kultivator muda itu. Banyak pendengar mengangguk setuju. Meskipun Xiao Mang hanya berada di Conate Spirit tingkat menengah, dia telah dipersiapkan untuk menjadi Dewi Gunung Reinkarnasi berikutnya. Bahkan para penggarap agung yang sempurna di ruangan ini hanya akan bisa memandangnya dengan kekaguman di masa depan. Chen Fan berjalan-jalan di Istana Brahma dan menemukan bahwa dari semua bahan dan ramuan yang dipamerkan, tidak ada yang bisa membantunya dalam budidayanya. Pada akhirnya, Chen Fan hanya membeli beberapa obat surgawi rata-rata. Namun, besarnya transaksi tersebut telah menggugah seorang manajer kepala. Dia berterima kasih kepada Chen Fan secara langsung atas pembelian tersebut dan secara pribadi melihatnya keluar dari gedung. Chen Fan bermalam di kota Tianyuan. Keesokan harinya, mereka menaiki kereta langsung menuju Sekte Reinkarnasi. Mereka merasakan semakin banyaknya sumber energi yang kuat semakin dekat mereka ke Gunung Reinkarnasi. Ketika mereka tiba, mereka melihat pintu masuknya sepenuhnya diselimuti energi mentah. Mereka melihat pemandangan indah melalui gerbang batu. Ribuan sinar energi hangat memancar dari langit, sementara kabut tipis spirit ki menempel di udara. Dunia di dalamnya dipenuhi dengan kecerahan. Banyak penguasa surgawi juga telah meninggalkan mantra mereka yang tidak pernah berakhir di dunia. Mereka dihormati bersama, menjadikannya tempat yang sempurna untuk mencapai pencerahan. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai tanah suci. Berhenti, ini adalah wilayah Sekte Reinkarnasi. Dua penjaga abadi armor emas setinggi 10 meter menghentikan mereka. Chen Fan melihat lebih dekat dan melihat tulisan yang tak terhitung jumlahnya di armor mereka, dan menyadari bahwa mereka adalah golem. Namun, menjadi objek animasi tidak membuat mereka semakin lemah. Energi mereka sangat besar dan kuat dan suara mereka menggelegar seperti lonceng pagi hari. Mereka sekuat penggarap inti emas tingkat puncak. Sebuah suara berlanjut sebelum Chen Fan memperkenalkan dirinya. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Chen Fan menoleh dan melihat dua saudara perempuan yang mereka temui sehari sebelumnya, masih ditemani oleh pemuda berjubah putih sambil duduk di Spirit Tracer terbang kelas atas. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Sebagai keturunan keluarga Zhu dan murid Sekte Reinkarnasi, Zhu Ninmo yakin penilaiannya benar. Di antara 5 orang itu, Lin Wuhua adalah yang paling kuat, namun seni kultivasi yang dia latih hanya pada tingkat moderat dalam seni inti emas. Seni budidaya inti emas kelas menengah merupakan seni terbaik di daerah Tandus, tapi itu bukan apa-apa di mata keluarga Zhu dan Sekte Reinkarnasi. Meskipun keluarga Zhu tidak sekuat Sekte Reinkarnasi, mereka adalah keluarga dewa surgawi yang pernah memiliki penggarap jiwa yang baru lahir, dan leluhur mereka juga memiliki kendali atas harta karun surgawi. Lin Wuhua sudah lemah bagi mereka, apalagi penggarap terhubung seperti Chen Fan dan Yun Yier. Apa hubungan Dewi Naga Sejati dengan mereka? Bahkan Lin Xiao menyipitkan matanya, tampak skeptis terhadap Chen Fan. Adik perempuannya, Zhu Ningsue, lalu berteriak, "Kamu
Apa yang kamu lakukan di sini di Sekte Reinkarnasi? Itu kamu. Chen Fan berbalik dan tersenyum pada Zunin Muo. Dia kemudian berkata dengan serius kepada Zuning Sui, sudah kubilang aku di sini untuk menemui adikku, Xiao Mang. Hah, mendengar apa yang dia katakan. Mereka bertiga tercengang. Zunin Muo mengerutkan kening. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Chen Fan. Meskipun pemuda ini lemah dan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat seperti para murid keluarga penguasa surgawi dan Lin Xiao, dia adalah orang yang santun. Namun Zunin Muo tidak percaya bahwa Dewi Naga sejati akan berhubungan dengan penggarap terhubung. Lin Xiao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zuning Sui terkekeh dan berkata dengan nada mengejek, kamu punya hubungan keluarga dengan Xiao Mang. Jangan membidik bulan. Zuning Sui yakin setelah apa yang dikatakan Lin Xiao beberapa hari yang lalu. Apa yang sedang terjadi? Seseorang bertanya. Itu adalah satu-satunya pintu masuk dari Sekte Reinkarnasi, sehingga mendapat semua perhatian. Ketika murid sekte itu lewat, mereka semua melihat Chen Fan dan Lin Xiao. Banyak orang yang mengenal Lin Xiao pergi menyambutnya. Beberapa dari mereka adalah penggarap sempurna dengan inti emas kelas 4 atau 5. Lin Xiao hanya mengangguk. Rupanya, dia memiliki kedudukan yang cukup tinggi di Sekte Reinkarnasi. Orang-orang itu terkejut melihat Chen Fan dan yang lainnya, jadi mereka menanyakan beberapa pertanyaan. Kemudian, mereka semua menggelengkan kepala setelah mendengar jawaban Zuning Sui. Ini tidak mungkin. Bagaimana Dewi Naga sejati bisa memiliki kerabat yang begitu keras kepala? Saya pernah mendengar bahwa Xiao Mang tidak punya keluarga. Dia hanya memiliki saudara laki-laki dari ibu lain, yang hilang setelah berkelahi dengan iblis beberapa tahun lalu. Penggarap terhubung ini bahkan tidak akan bertahan sedetik pun di medan perang itu. Ya, aku juga mendengar bahwa Dewi Sensi sendiri yang mengatakannya, kata para murid Sekte Reinkarnasi. Mereka bahkan tidak melihat ke arah Chen Fan saat berbicara. Mereka yang bisa memasuki Sekte Reinkarnasi adalah keturunan keluarga Dewa Surgawi atau beberapa elit yang tiada taranya. Masing-masing dari mereka setidaknya memiliki inti emas kelas 4. Selain Lin Wuhua, mereka bahkan tidak peduli dengan yang lain. Apakah kamu mendengar itu? Kakak Xiao Mang mungkin sudah meninggal. Jangan mencoba menyamar, kata Zuning Sui sambil meletakkan tangannya di pinggang dan mengangkat dagunya. Benar, cepat pergi. Penatua Yuelon dari puncak bulan ungu akan membunuh banyak dari kalian jika dia mengetahuinya. Semuanya tertawa. Bahkan Zunin Muo berkata, pergi sekarang. Tidak, Chen Fan berdiri di sana sambil tersenyum dan tidak peduli sama sekali. Dia adalah penguasa langit mistik utara dan akan segera menyelesaikan inti emas tingkat dewanya. Penggarap jiwa yang baru lahir bukanlah apa-apa baginya. Dia bisa saja membunuh mereka saat dia merasa kesal. Selain itu, dia telah memberi mereka tanda yang ditinggalkan Sensi untuknya. Jika dia benar-benar pergi, Xiao Mang akan sedih. Tapi Yun Yi'er dan Lin Wuhua sedikit marah. Chen Fan adalah seorang raja eliksir, seseorang yang memusnahkan sebuah keluarga sendirian. Bahkan keluarga Wang pun tidak berani memprovokasi dia. Keluarga penguasa surgawi lainnya juga takut padanya, jadi mereka tidak pernah diejek oleh beberapa penggarap inti emas dan penggarap terhubung seperti ini. Jika mereka tidak berada di gerbang sekte surgawi, Lin Wuhua akan membunuh orang-orang itu. Lin Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Lin Muo, ayo masuk. Chen Fan adalah pria yang menggelikan di matanya. Dia berdiri di atas kapal terbang yang berkilauan dan dua gadis cantik di sebelahnya menarik perhatian semua orang. Banyak murid perempuan dari Sekte Reinkarnasi tidak mengalihkan pandangan dari Lin Xiao sejak dia muncul. Banyak dari mereka bahkan menyebut Zunin Muo menyebalkan. Sebagai perbandingan, Chen Fan dan yang lainnya tampak kumuh. Kita harus pergi. Mengapa kita harus berbicara dengan orang gila ini? Mengapa kita tidak pergi ke rumah saudara Lin Xiao? Saya dengar itu luar biasa, itu dibangun oleh tetua agung sendiri, kata Zuning Sui sambil memegang lengan Lin Xiao. Ayo pergi. Zunin Muo menggelengkan kepalanya. Jika Chen Fan bersikeras, dia juga tidak bisa menghentikannya. Lagi pula, mereka baru saja bertemu. Sebagai perbandingan, para murid dari Sekte Reinkarnasi tidak terlihat ramah sama sekali. Xiao Mang adalah seseorang yang tidak dapat dijangkau oleh mereka. Hanya pangeran surgawi dari Kaisar Gunung atau pewaris utama Sekte surgawi lainnya yang bisa dekat dengannya. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang seperti Chen Fan menyentuhnya? Mari kita cari kesempatan untuk membunuh mereka di luar.
Banyak orang saling memandang. Bagi para elit itu, membunuh beberapa penggarap Conate adalah hal yang mudah. Kudengar senior Lin Xiao naksir Xiao Mang. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, dia tidak akan membiarkan orang-orang itu mengganggunya. Benar, saudara Lin Xiao adalah keturunan dari tetua agung kita dan dia mungkin memiliki peluang untuk menjadi tetua agung berikutnya. Kita harus membunuh para penggarap ini untuknya, sehingga kita bisa mengikutinya di masa depan. Turunkan kultivator wanita keren itu. Bagaimanapun, penggarap inti emas kelas 5 jarang ditemukan bahkan di Istana Brahma. Aku paling suka pelayan wanita yang memiliki level tinggi. Ketika Lin Xiao hendak memasuki gerbang bersama kedua gadis itu, tiba-tiba, sinar cahaya ungu keluar dari gunung reinkarnasi. Gadis berbaju ungu ini berusia sekitar 18 tahun. Dia memiliki rambut panjang keemasan dan tinggi serta cantik. Dia bahkan diselimuti kabut emas, yang membentuk naga emas di sekelilingnya. Begitu dia muncul, Zhu Ninmuo dan Yun Yier segera menjadi lebih rendah dan hanya Lin Wuhua yang hampir tidak bisa dibandingkan dengannya. Dewi Naga Sejati, semua orang terkejut, Xiao Mang, sementara Lin Xiao tersenyum dan hendak menyapa gadis itu. Dia melewatinya ke Chen Fan seperti bintang jatuh ungu dan segera pergi ke pelukan Chen Fan. Kemudian, dia memegang lengan Chen Fan seolah-olah dia adalah seekor koala. Sebuah suara berkata, "Saudaraku, kamu akhirnya di sini untukku." Hah, semua orang terdiam. Mata Zhu Ningsui, Zhu Ninmuo dan murid sekte reinkarnasi lainnya muncul. Mereka menyaksikan pemuda itu memeluk gadis itu, sang superior Dewi Naga Sejati, benar-benar tercengang. Lin Xiao bahkan berhenti di situ dan senyumannya membeku. Namun, di sana-sini, mereka semua memusatkan perhatian pada pasangan di depan mereka. Bahkan Lin Xiao, pewaris tetua agung sekte reinkarnasi dan salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia, memandang mereka dengan penuh perhatian. Apa-apaan? Apa yang baru saja kulihat? Apakah Dewi Naga Sejati melemparkan dirinya ke pelukan orang yang bukan siapa-siapa? Mengapa? Banyak orang berteriak dalam pikiran mereka. Meskipun Xiao Mang baru tiba di sekte reinkarnasi 3 tahun lalu, dia telah membuat semua orang terkesan dengan bakatnya yang luar biasa. Dia baru berada pada tahap awal pencerahan etiril ketika dia pertama kali tiba, tetapi kemudian mencapai pencerahan etiril tahap akhir dalam waktu kurang dari sebulan. Butuh waktu kurang dari 3 bulan untuk mencapai laut ilahi dan kurang dari 3 tahun untuk mencapai tingkat jiwa terhubung. Itu adalah prestasi tak terpikirkan yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh para elit longevity role teratas. Kebanyakan elit longevity role berusia 30-an ketika mereka mencapai level Conate. Namun, Xiao Mang baru berusia 16 tahun, 2 kali lebih muda dari Li Huaixian dan Jun Aochen ketika mereka berada di tahap yang sama. Dia juga menjadi penggarap terhubung termuda di sekte reinkarnasi, membuat rekor yang belum pernah dicapai dalam 100.000 tahun. Ketika Xiao Mang mencapai alam Conate Spirit, penampakan naga muncul di langit, menjaganya dengan ketat. Rumor mengatakan bahwa fenomena tersebut bahkan mengejutkan patriark leluhur jiwa yang baru lahir. Dia menguji kekuatan Xiao Mang dan memperkirakan bahwa dia memiliki garis keturunan langka yang tidak dia ketahui. Ia yakin bahwa Xiao Mang adalah satu-satunya orang di planet Tianhuang yang memiliki garis keturunan ini. Garis keturunannya lebih misterius daripada garis darah reinkarnasi Sensi, dan jauh lebih kuat daripada garis keturunan sekte surgawi manapun. Sejak saat itu, Xiao Mang telah menjadi biji mata orang yang lebih tua. Tetua yang tak terhitung jumlahnya bertarung satu sama lain untuk menjadi tuannya. Murid-murid lainnya tercengang. Mereka menyaksikan para tetua yang sebelumnya angkuh dan sombong berdebat satu sama lain untuk mendapatkan seorang gadis kecil, saling memanggil nama. Beberapa bahkan melakukan kekerasan, meratakan beberapa gunung di dekat sekte tersebut. Pada akhirnya, patriark leluhur harus menunjuk Yuelon, tetua puncak bulan Valet, untuk menjadi guru Xiao Mang untuk menghentikannya. Sejak saat itu, Xiao Mang telah menjadi nama rumah tangga di seluruh wilayah surgawi. Kemudian, dia dianugerahi gelar Dewi Naga Sejati, dan dianggap sebagai penerus Sensi. Ketenaran Sensi dan Xiao Mang juga mendapat banyak rasa hormat terhadap sekte reinkarnasi di depan sekte surgawi lainnya. Dia dianggap sebagai elit longevity role. Namun, kenapa dia memeluk pemuda biasa? Baru beberapa tahun berlalu, kamu menjadi sangat cantik. Chen Fan mengabaikan tatapan di sekelilingnya dan menyisir rambutnya dengan jari.
Gadis kecil itu telah tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Penampilan Xiao Mang telah banyak berubah sejak dia membangunkan keturunan naga sejatinya. Rambutnya menjadi pirang dan matanya berkilau kemasan. Dari waktu ke waktu, Chen Fan memperhatikan keagungan yang berkedip-kedip, sesuai dengan naga sejati. Namun, dia bertingkah seperti anak kucing kecil saat berada di pelukan Chen Fan. Bahkan naga emas yang terbang mengelilingi Xiao Men tampak puas dan bahagia. Xiao Fan menatap Chen Fan dan berkata, "Saudaraku, aku sangat merindukanmu." "Saya juga," Chen Fan balas tersenyum. Perpisahan terakhir mereka terjadi pada saat hidup dan mati. 100.000 tentara iblis sedang mengejar mereka. Chen Fan membuka portal dimensi dan membantu Sensi pergi bersama Xiao Mang sebelum Pangeran Iblis Kuno menyusul mereka. Jika Pangeran Iblis Kuno menantang Chen Fan saat ini, dia akan bisa membunuhnya dengan tamparan. "Saudaraku, jangan tinggalkan aku lagi," Xiao Mang membenamkan kepalanya di dada Chen Fan dan bergumam. "Baiklah," Chen Fan mengangguk. Chen Fan pergi ke sekte reinkarnasi untuk melakukan dua hal, berterima kasih kepada Sensi karena telah merawat Xiao Mang dan membawanya kembali ke bangsanya sendiri. Xiao Mang adalah dewi rakyat Tiongkok, jadi Chen Fan tidak bisa membiarkannya tinggal di sekte reinkarnasi terlalu lama. Ditambah lagi, Chen Fan tidak terlalu terkesan dengan gurunya di sekte reinkarnasi. Dia bahkan bukan seorang penggarap jiwa yang baru lahir, apa yang bisa dia ajarkan kepada saudara perempuan Chen Beixuan. Xiao Mang memiliki keturunan naga sejati, oleh karena itu, masa depannya berada di tanah suci purba. Bahkan ketika keduanya mengobrol bersama, sekelompok murid Valet Moon Peak muncul. Xiao Mang adalah aset paling berharga dari Penatua Yuelon. Dia telah memerintahkan murid-murid lain untuk mengawasinya 24/7, memastikan dia aman dan sehat. "Saudaraku, masuklah. Aku ingin kamu bertemu dengan teman-temanku." Murid perempuan dari Valet Moon Peak terlihat gelisah saat Xiao Mang menyeret Chen Fan ke gerbang. Ledakan, kerumunan mendidih setelah Chen Fan pergi. "Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Dia benar-benar saudara laki-laki Dewi Naga sejati. Itu tidak mungkin. Saya mendengar dari salah satu orang kepercayaan Sensi bahwa saudara laki-laki Xiao Mang meninggal." Para murid dengan hangat mendiskusikan pertemuan baru-baru ini. Itu akan menjadi berita yang mengejutkan bagi Gunung Reinkarnasi. Banyak orang menyimpulkan bahwa Chen Fan tidak mati selama pertempuran melawan iblis dan telah kembali. Namun, mereka tidak tahu bagaimana seorang kultivator tingkat Conate bisa bertahan dari serangan mematikan seperti itu. "Kakak, orang itu benar-benar saudara laki-laki Xiao Mang." Zhu Ningsue ternganga tak percaya. Zhu Ninmo terdiam, tapi dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan keterkejutan di wajahnya. Sementara itu, senyuman Lin Xiao membeku di wajahnya. Dia meremas dan mematahkan pagar di sisi jalan pegunungan sambil berusaha menahan amarahnya. Chen Fan tidak mempermasalahkan semua itu. Dia membiarkan Xiao Mang membawanya ke puncak Valet Moon. Ruang terbuka segera setelah mereka melewati ambang pintu. Chen Fan menyadari bahwa mereka telah meninggalkan planet Tianhuang dan memasuki dunia lain segera setelah mereka melewati pintu masuk. Chen Fan melihat ke kejauhan dan melihat pegunungan luas dengan puncak yang menjulang tinggi. Setiap puncak gunung adalah rumah bagi cabang sekte yang berbeda. Di lembah pegunungan, Spirit Ki telah mengembun menjadi Spirit Mist, menyembunyikan banyak Spirit Beast di dalam tabirnya. Konsentrasi Spirit Ki setidaknya 10 kali lebih banyak daripada di planet Tianhuang. Jalur pegunungan diapit oleh fauna yang berharga dan langka. Wilayah ini dilindungi oleh banyak mantra kuat yang diukir di pegunungan. Chen Fan menghitung puncaknya, ada 36 orang. Setiap gunung memiliki kehadiran yang kuat, beberapa bahkan lebih kuat dari Feng Ziqiu dan hanya setengah langkah lagi untuk mencapai alam Naschen. Saat Chen Fan menjelajah lebih jauh ke wilayah tersebut, dia melihat beberapa kehadiran yang merupakan ancaman baginya. Penggarap jiwa yang baru lahir. Chen Fan menyipitkan matanya dan mengamati pegunungan di dekatnya, saat dia mencoba mengendalikan semangat Kun Peng dan Xuan Wu yang gelisah. Dia masih rentan terhadap penggarap jiwa yang baru lahir bahkan setelah dia menyelesaikan transformasi pertama roda dewa, terlebih lagi setahun sebelumnya ketika dia berada di puncak dua dunia. Namun, Chen Fan telah menyempurnakan 4 bentuk sejati, Xuan Wu, Azure Tirk, Kun Peng, dan Thunder Law. Mereka memberi Chen Fan setara dengan 4 inti emas. Oleh karena itu,
seorang penggarap jiwa yang baru lahir tidak akan menjadi ancaman besar baginya. Saudaraku, ini adalah puncak eliksir. Kakek di sana baik padaku dan dia memberiku ramuan setiap hari. Yang itu adalah puncak senjata ilahi. Kakek di sana juga baik padaku. Dia mengizinkanku bermain dengan segala jenis harta karun. Itulah Bispik. Sambil memegang tangan Chen Fan, Xiao Mang menunjukkan kepada Chen Fan tempat dia tinggal selama 3 tahun terakhir. Dia dibawa ke suatu tempat yang jaraknya ribuan mil dari kampung halamannya ketika dia baru berusia 13 tahun. Karena dia akhirnya melihat Chen Fan, dia benar-benar ingin menunjukkan segalanya padanya. Aku mengerti. Chen Fan mengangguk dengan senyum kebapaan. Zhao Juexian dan ketiga gadis itu juga memandang Xiao Mang dengan senyuman hangat. Siapa yang tidak menyukai muncekin yang begitu menggemaskan? Wajah Xiao Mang mekar seperti bunga, namun, dia juga memperhatikan bahwa praktis tidak ada perubahan pada tingkat pencapaian Chen Fan. Dia menyadari bahwa Chen Fan pasti telah melalui banyak hal dalam 3 tahun terakhir. Bahkan jika dia kehilangan seluruh kekuatannya, dia tetaplah saudaraku. Aku akan melindunginya mulai sekarang. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Men meremas lengan Chen Fan lebih erat. Pemandangan itu tidak cocok dengan murid-murid Valet Moon Peak lainnya. Mereka belum pernah mendengar Xiao Mang memiliki saudara. Penatua Yuelon juga telah mengingatkan mereka untuk menghentikan murid laki-laki manapun yang mendekati Xiao Mang. Oleh karena itu, mereka mengkhawatirkan kemesraan antara Xiao Mang dan kakaknya. Sementara itu, Hua Nonyin dilanda kesedihan. Dia adalah murid senior dari Valet Moon Peak dan puncak Golden Core Cultivator. Dia mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang lain. Hal-hal seperti latar belakang Xiao Mang dan sensitivitas masalah tersebut. Saya harus memberitahu guru. Hua Nonyin melirik Chen Fan dan menghela nafas. Kedatangan Chen Fan dengan cepat menyebar dari mulut Zuning Sui ke 36 puncak gunung. Berita itu mengejutkan Gunung Reinkarnasi. Usianya yang masih muda menambah kelangkaan bakatnya. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa kuatnya dia di masa depan. Banyak tetua bergumam satu sama lain secara pribadi, mengatakan bahwa dia kemungkinan besar bisa mencapai alam jiwa baru lahir dan menjadi penguasa sekte reinkarnasi. Oleh karena itu, seluruh sekte terus mengawasi setiap gerakannya. Kemunculan kakaknya yang tiba-tiba langsung menarik perhatian semua orang. Tidak ada yang tahu dari mana Chen Fan berasal dan deskripsi samar sensi tentang latar belakang Xiao Mang menambah misteri bagi Chen Fan. Xiao Mang punya saudara laki-laki. Kupikir dia adalah keturunan darah naga terakhir yang masih hidup. Itu hanya spekulasi. Kerabat naga terakhir di planet Tianhuang meninggal 100.000 tahun yang lalu. Sensi menyebutkan bahwa dia memiliki saudara tiri yang terlibat dalam perang luar angkasa yang mematikan. Jadi menurutmu dia adalah kakak tiri itu? Dia selamat dari pertempuran luar angkasa. Seru banyak orang. Tianhuang adalah planet budidaya kuno dan oleh karena itu, para penggarapnya tahu bahwa mereka tidak sendirian di alam semesta yang luas. Apa yang disebut pertempuran luar angkasa adalah pertempuran yang terjadi di luar angkasa atau melawan dunia asing. Terlepas dari jenis pertempuran apa itu, dia harus menjadi penggarap inti emas untuk bertahan dari badai dimensi yang menindas. Selain itu, rata-rata penggarap inti emas sama baiknya dengan umpan meriam dalam pertempuran itu. Dibutuhkan seorang penggarap inti emas puncak untuk bertahan. Oleh karena itu, fakta bahwa Chen Fan telah kembali dari pertempuran hidup-hidup berarti dia memiliki kekuatan yang tak terpikirkan, setara dengan longevity role elite teratas. Sensi bertemu dengan iblis kuno saat mencari pengobatan butian di 2 puncak dunia. Saya yakin dia juga ikut dalam pertempuran itu, tebak beberapa orang. Mata banyak murid berbinar karena kegembiraan. Chen Fan tidak hanya memiliki saudara perempuan yang kuat, tetapi juga seorang pahlawan yang kembali dari pertempuran luar angkasa. Tidak ada yang akan melewatkan kesempatan untuk bergaul dengannya. Seseorang juga kagum dengan kemungkinan bahwa puncak bulan ungu akan memiliki 2 raja surgawi, keduanya adalah keturunan kerabat naga kuno. Namun, seseorang dengan cepat memberi mereka kenyataan. Kakaknya bahkan bukan seorang penggarap inti emas. Seninya sangat mirip dengan sekolah iblis, bukan seni kerabat naga. Benar-benar. Pengungkapan itu mengejutkan Gunung Reinkarnasi. Itu benar, Lin Xiao menimpali. Dia adalah seorang penggarap inti emas puncak dan dapat secara akurat mencatat tingkat pencapaian seseorang. Lin Xiao percaya bahwa Chen Fan tidak memiliki keturunan naga sejati dan, pada kenyataannya, adalah manusia biasa.
Tingkat pencapaiannya paling banyak berada di Conate Spirit. Semua orang mempercayainya karena dia adalah pewaris dari Tetua Agung. Tiba-tiba, gambaran Chen Fan dengan cepat memburuk di benak mereka. Semua orang, termasuk para elit di Sekte Surgawi, akan memujinya jika dia memiliki keturunan naga sejati, seorang calon penggarap jiwa baru lahir. Namun, jika dia adalah seorang penggarap Conate yang biasa-biasa saja, itu akan menjadi cerita yang berbeda, bahkan jika dia adalah saudara laki-laki Xiao Mang. Rasanya seperti menjadi anggota keluarga Tuhan Surgawi tanpa mewarisi kemampuan Tuhan Surgawi apapun. Sama seperti orang lain, Chen Fan akan binasa dalam waktu kurang dari 100 tahun. Sementara itu, penggarap inti emas atau penggarap jiwa yang baru lahir akan hidup ribuan tahun. Oleh karena itu, rata-rata manusia bukanlah apa-apa di mata mereka. Begitulah kejujuran brutal di dunia budidaya. Kekuatan adalah satu-satunya ukuran kekuasaan. Hehe, dia hanyalah seorang penggarap Conate yang tidak berdaya. Bahkan jika dia berhasil lolos dari pertempuran luar angkasa, dia pasti melakukannya dengan bantuan Dewi Sensi. Beberapa penggarap inti emas tertawa terbahak-bahak. Para elit itu akan meremehkan siapapun yang berada di bawah inti emas. Bahkan penggarap inti emas tingkat rendah pun bisa menjadi sasaran penghinaan mereka. Mereka hanya menganggap penggarap inti emas kelas menengah dan kelas atas sebagai rekan mereka. Saya pikir dia memiliki bakat luar biasa dan merupakan material longevity roll. Sedikit yang saya tahu bahwa dia hanyalah orang biasa. Beberapa petani yang menarik menggelengkan kepala karena kecewa. Di dunia kultivasi, seperti halnya Dewi yang dikagumi, demikian pula para kultivator pria yang kuat. Mereka sangat populer di kalangan banyak petani perempuan. Banyak kultivator wanita yang menarik bahkan telah meninggalkan kultivasi, menaruh semua harapan mereka untuk menikahi seseorang dengan garis keturunan yang kuat agar anak-anak mereka dapat naik ke tampuk kekuasaan di masa depan. Ditambah lagi, Dewi Sensi pernah mengatakan bahwa dia adalah saudara tiri Xiao Mang. Jadi kecil kemungkinannya dia memiliki garis keturunan yang sama, kata seseorang sambil berpikir. Tiba-tiba, semua orang dikejutkan oleh implikasi dari wahyu tersebut. Fakta bahwa mereka tidak memiliki hubungan keluarga berarti mereka bisa menikah. Hal itu menjadikan Chen Fan musuh bebuyutan banyak petani pria yang ingin mengadili Xiao Mang. Sama seperti para kultivator wanita yang mengincar longevity roll eltis, demikian pula para pewaris elit pria juga mengincar Xiao Mang. Kita perlu memberinya pelajaran. Apakah dia benar-benar berpikir dia layak mendapatkan tangan Dewi Naga Sejati? Setidaknya harus seseorang seperti Li Huaixian atau Jun Aochen. Hanya begitu, saya akan menyarankan para tetua untuk mengusirnya dari Gunung Reinkarnasi. Tiba-tiba, Chen Fan menjadi musuh publik nomor 1. Sayang sekali, akan sangat luar biasa jika dia benar-benar saudara laki-laki Xiao Mang dan pembawa keturunan naga sejati. Saya yakin para tetua keluarga akan menyetujui pernikahan tersebut meskipun adik perempuannya bersikeras untuk menikah dengannya juga. Zhu Ninmuo menghela nafas kecewa. Perbedaan antara memiliki dan tidak memiliki garis keturunan sangatlah besar. Begitulah realita dunia kultivasi. Sementara itu, Chen Fan telah menetap di Valet Moon Peak dengan bantuan Xiao Mang. Puncak Bulan Ungu, Paviliun Naga Sejati. Letaknya tepat di bawah puncak gunung. Paviliun itu dibuat oleh Penatua Tiangong untuk Xiao Mang. Pilar setinggi 3.600 meter menopang atap raksasanya. Setiap pilar diukir dengan naga emas melingkar. Di Paviliun Naga Sejati, bahkan pelayan terlemah pun telah mencapai Conate Spirit tahap akhir. Di lantai, lapisan kabut emas berputar-putar di dekat permukaan. Itu dilepaskan oleh pengobatan surgawi Naga Sejati. Sepertinya Sekte Reinkarnasi telah memperlakukanmu dengan baik. Chen Fan merasakan bahwa spirit Qi 10 kali lebih kuat daripada di sekte manapun. Tampak jelas bahwa sekte tersebut telah memasang arai pengumpulan roh di dekat paviliun. Arai pengumpulan roh kelas tinggi dari pengobatan surgawi naga sejati, bahkan keluarga penguasa surgawi pun tidak mampu memiliki keduanya. Itu menunjukkan kekayaan dan kekuasaan Gunung Reinkarnasi yang tak tertandingi. Mereka tidak mengeluarkan biaya apapun untuk Xiao Mang. Chen Fan mengangguk, menyadari bahwa tidak mudah bagi mereka untuk melepaskan Xiao Mang. Namun, dia adalah penguasa langit mistik utara dan tidak akan tergoyahkan oleh sekte jiwa yang baru lahir. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, Chen Fan hanya perlu menawarkan mereka sejumlah kompensasi. Dia memiliki beberapa harta karun yang bahkan akan menggoda bagi seorang penggarap agung.
Selagi dia memikirkan hal ini, dia menoleh untuk melihat Xiao Mang. Dalam 3 tahun terakhir, gadis remaja itu telah tumbuh dewasa. Penampilannya telah banyak berubah sejak keturunan naga sejati miliknya dibangunkan. Rambutnya berubah menjadi pirang sementara wajahnya menjadi lebih jelas. Dia tampak seperti putri naga. Pantas saja para murid sekte reinkarnasi tidak menyadari bahwa dia sebenarnya orang Tionghoa. Dia juga telah mencapai tahap pertengahan dari Conate Spirit dengan dasar yang sangat kuat untuk formasi inti. Saudaraku, Xiao Mang mengibaskan bulu matanya saat air mata mengalir di matanya. Chen Fan yang dia temui 3 tahun yang lalu adalah kekuatan besar yang membuat wilayah Beihan tertunduk dan mengalahkan penguasa 5 wilayah tandus. Bahkan di antara sekte reinkarnasi, hanya segelintir elit longevity role yang mampu melakukan hal itu. Namun, Chen Fan hanyalah bayangan dari kejayaannya saat ini. Xiao Mang merasa energinya, bahkan lebih lemah dari level inti emas. Ketika keduanya berdiri bersama, energi Xiao Mang jauh lebih kuat, membawa keagungan tertinggi naga sejati. Sementara itu, energi Chen Fan hanya muncul secara tiba-tiba, memudar seiring kemunculannya. Dia lebih lemah dari seorang penggarap terhubung. Tampak jelas bahwa dia menderita luka yang sangat parah dalam pertempuran melawan iblis kuno. Saya minta maaf. Itu semua salahku. Anda harus mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan saya. Aku sangat tidak berguna. Xiao Mang bergumam. Matanya merah karena menangis. Chen Fan menepuk kepala gadis itu dan berkata sambil tersenyum, gadis bodoh. Dia telah menahan Fin Qi-nya untuk mengurangi perhatian. Jika tidak, 6 seni iblis leluhur suci di tubuhnya akan mengubah tanah menjadi kerajaan iblis. Itu adalah seni kekuatan tertinggi dari dunia iblis dan iblis. Namun, Xiao Mang tidak menyadarinya, sehingga lebih banyak air mata mengalir dari matanya. Sementara itu, Yun Yier dan gadis-gadis lainnya berusaha menahan tawa mereka. Hati-hati dengan perilakumu, lepaskan dewi kami sekarang juga. Beberapa murid perempuan bergegas maju untuk memisahkan keduanya dan kemudian menyeret Xiao Mang ke belakang mereka. Mereka memelototi Chen Fan seolah dia mesum. Xiao Mang terkejut dengan gangguan itu dan menyadari betapa konyolnya dia. Jadi dia tertawa terbahak-bahak. Melihat mereka diawasi, Chen Fan memutuskan untuk bertanya kepada Xiao Mang tentang sensi di lain waktu. Setelah itu, Chen Fan menetap di Valet Moon Peak, sambil menunggu kesengsaraan sensi.